Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat tani dimanapun berada. Kembali lagi di channel Ciapam Sukabumi. Baik teman-teman, belum tahu ya mengenai channel Ciapam Sukabumi, ini adalah channel yang membahas tentang pertanian cabai dan juga peternakan domba ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman mengenai persiapan pakan rumput sebelum beternak domba ya teman-teman. Jadi hal yang harus dipersiapkan teman-teman sebelum beternak domba ialah menanam rumput teman-teman, atau bisa disebut juga menanam bang pakan. Nah, untuk saya sendiri teman-teman, ini saya menanam rumput jenisnya jenis odot ya. Jenis odot teman-teman. Ini luas lahan kita sekitar 40 are yang sudah kita tanami. Ini sana belum ditanami, baru sekitar ini sampai ke bawah sana. Nanti rencananya semua yang ada sengonnya ini kita tanami rumput ya bawahnya, karena sengonnya kurang maksimal. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau beternak, langkah awal yang harus teman-teman persiapkan ialah mempersiapkan rumputnya atau bang pakan teman-teman. Teman-teman bisa menanam rumput berbagai jenis ya. Lebih banyak jenisnya lebih bagus, mulai dari odot, pakcong, gamma umami, red napier. Untuk daun-daunnya bisa singkong karet, bisa indigo pera teman-teman, bisa nangka, pokoknya banyak lah teman-teman. Namun untuk saya sendiri, saya hanya mengembangkan rumput odot teman-teman, dan juga ditambah sedikit pakcong. Di sana ada singkong ya, singkong karet dan singkong biasa, cuma itu saja teman-teman. Nah, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman ya mengenai berapa sih luas pakan yang dibutuhkan ketika kita mau beternak domba teman-teman. Nah, untuk beternaknya sendiri teman-teman harus pahami dulu bahwa ada dua tipe peternakan ya. Ada breeding, ada fattening, itu yang umum teman-teman. Breeding itu artinya kita memelihara indukan, nanti kita kawinkan dan kita kita ambil anaknya untuk dijual teman-teman. Dengan fattening biasanya kita membeli bakalan ataupun kita membeli domba yang kurus ya untuk penggemukan. Nanti setelah bagus kita rawat baru kita jual teman-teman. Nah, itu fattening. Nah, untuk kebutuhan pakannya sendiri dari dua jenis peternakan tersebut berbeda ya untuk kalkulasinya teman-teman. Untuk pemeliharaan indukan itu biasanya lebih boros teman-teman, karena kita harus mempersiapkan nanti untuk anaknya teman-teman. Kalau yang saya berdasarkan pengalaman saya ya, yang saya pahami itu seperti itu teman-teman. Jadi satu ekor indukan itu saya biasanya menyiapkan sekitar 2 are teman-teman, 2 are pakan ya, 2 are kebun rumput odot. Nah, kebun rumput odot ini biasanya saya tanami dengan ukuran 30 x 40 ataupun 40 x 40. Nah, nanti itu bisa teman-teman menghandle indukan dan juga anakan ketika lahir, karena anakan itu bisa 1, bisa 2, bisa 3 teman-teman. Nah, kalau 3 itu kalau kita tidak persiapan dari awal ya, ketika 3 itu pasti nanti keteteran teman-teman. Dan untuk rumput sendiri susah teman-teman, susah. Yang jualnya itu tidak umum, tidak seperti beras ya. Jadi memang harus dipersiapkan benar-benar kalkulasinya dari awal. Nah, untuk selanjutnya untuk fattening itu sebenarnya iri teman-teman, karena biasanya yang fattening itu domba laki-laki dan juga nanti tidak ada kalkulasi membawa anak ya teman-teman. Jadi tetap itu saja satu ekor teman-teman. Mungkin untuk markupnya sendiri ya, peningkatan pakannya itu tidak terlalu signifikan seperti memelihara indukan. Nah, untuk hitungan saya untuk satu ekor pejantan atau satu ekor untuk fattening itu biasanya saya siapkan sekitar
0,7 are atau 70 meter persegi teman-teman. Itu cukup ya, 70 meter persegi sampai 100 meter persegi atau 1 are untuk 1 ekor domba. Insya Allah itu cukup teman-teman, asal rumputnya subur seperti ini. Nah ini subur kan, rumput liarnya sampai kalah nih teman-teman. Ini tips juga buat teman-teman, kalau memang rumput liarnya terlalu banyak, ini bisa dilakukan cara seperti saya ya. Jadi ketika ini selesai dipanen, dipangkas habis, nah simpul liarnya itu tidak usah dibabat, lalu teman-teman langsung semprot aja menggunakan herbisida pembakar teman-teman. Bisa merek Gromoxon, Primaxon. Nah biasanya ujungnya itu son dan berwarna biru teman-teman. Jadi jangan pembasmi rumput yang ke akar ya, tapi itu pembakar saja yang ke daun teman-teman. Jadi nanti rumput liarnya mati, terus ininya odotnya nanti tumbuh lagi, dan itu sangat bagus teman-teman. Nah ini saya contohnya seperti ini. Ini dilakukan seperti itu. Ini belum kita lakukan lagi pemupukan ya, baru 1 kali. Nah untuk pemupukan sendiri biasanya saya melakukan pemupukan itu 2 kali teman-teman. Jadi 10 hari setelah panen, nah ketika baru muncul tunas, itu saya lakukan pemupukan pertama. Nanti umur 35 hari atau 30 hari saya lakukan pemupukan kedua. Jadi ketika ini dipanen, ini tetap bagus teman-teman. Tetap bagus itu artinya dia tetap hijau, daunnya tetap lentur teman-teman. Biasanya kalau rumput yang kekurangan pupuk itu dia cenderung kasar dan keras ya, daunnya tidak lentur, jadi kurang disukai dengan domba teman-teman. Nah ini contohnya, ini yang ini sudah kita kasih pupuk. Nah lentur, terus warnanya hijau tua, dan juga daunnya masih lebar seperti ini teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah seperti ini ya, hijau. Nah untuk saya sendiri ini kan kemarin saya awalnya nanam pakcong di sini, tapi ini niatnya akan saya musnahkan pakcongnya, karena pakcong itu kekurangannya kalau kita telat panen teman-teman, nanti dia terlalu mengeras, jadi harus menggunakan chopper, dan berarti intinya harus difermentasi. Nah untuk saat ini saya belum siap teman-teman untuk proses fermentasi atau silase. Mungkin untuk kedepannya bisa, tapi untuk saat ini saya belum siap karena saya masih menghandle kebun teman-teman. Nah seperti itu. Dan untuk saya sendiri teman-teman, ini untuk pakan di kandang saya ini saya bisa menggunakan sunung teman-teman. Kalau di Sunda ini namanya, saya 1 hari itu 4-5 sundung seperti ini teman-teman, untuk pakan 25 ekor domba nih. Dari kejauhan rumput odot saya itu seperti ini. Nah mungkin seperti itu teman-teman untuk kalkulasi kebutuhan pakan ya di kandang. Mungkin ada yang kurang atau ada yang tidak dimengerti. Bagi teman-teman yang mau beternak, bisa bertanya di kolom komentar. Nah ini untuk saya sendiri, ini tumpang sari dengan sengon. Awalnya ini kebun sengon tapi kurang bagus, daripada kita sewa lahan untuk sengon tidak produktif, mending kita tanami rumput teman-teman. Seperti itu, nanti dombanya bisa kita jual, bisa kita pakai untuk sewa lahan seperti itu teman-teman. Nah baik teman-teman, mungkin itu dulu video dari saya untuk hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman saya yang selalu support channel saya ya. Semoga bisa cepat ke 5.000 subscriber. Terima kasih banyak teman-teman. Sukses selalu buat teman-teman dimanapun berada. Salam dari Jampang, Sukabumi Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.